Katakan yang sebenarnya. Apa kau senang? Aku akan lebih senang jika kau menikah juga. Aku juga akan menikah. Aku akan segera menikah. Oh ya, Suresh, bagaimana kalau kita keluar untuk makan siang bersama? Tidak. Di mana tas Ibu dan Rachna? Bibi dan Rachna tetap di sini, kan? Di sini. Memangnya tidak boleh? Pragya, Bibi, kenapa cari masalah? Tidak ada masalah. Tempat pernikahannya kan di sini. Akan lebih mudah untuk mengaturnya. Bagaimana? Tapi ini... Sudah, tenang saja. Bibi dan Rachna akan tetap di sini. Pergilah dan cari udara segar. Ayo. Iya. Ayo. Jangan lewatkan kesempatan pergi dan nyatakan cintamu ke Bulbul. Hari ini, di depan semua. Aku beritahu ini kesempatan yang bagus. Keluargamu di sini. Apa kau tidak dengar? Ini rencana Bulbul. Dia ingin kau menjaga ibu tirinya. Kau perlu bertanda lagi darinya. Dia mau apa yang kau mau. Benarkah? Iya, temanku. Pergi dan ceritakan semuanya. Kenapa kau diam saja? Kenapa kau tidak membantu aku? Ayo bantu aku. Segera siap, sebentar ya. Ya ampun, Nak. Cepat mandi. Kamar mandinya ada di sebelah kanan dapur ya. Oh iya, kopernya letakkan saja di sini. Sudah, biar aku saja nanti yang tidak mendorongnya. usah, biar aku saja. Silakan sekarang kalau mau buka ya. Sarlah, maaf ya kalau kami mengganggumu. Tidak usah bilang seperti itu. Anggap saja rumah sendiri. Oh iya, sekarang kalau mau buka koper aku bantu ya. Baiklah, biar aku buka. Ada yang bisa aku bantu, Bi? Ya ampun. Kau datang ke sini. Purvi. Nenek. Bibi bisa iri kalau Bibi tidak dipeluk seperti nenek. Oh. Nah, ini Purvi, dia anaknya Janki. Dia sudah seperti anakku sendiri. Salam. Mereka itu tidak bisa berhenti bicara kalau sudah berdua. Kau ingin teh atau kopi? Tidak, Bibi. Aku tidak begitu suka teh. Wah, itu bagus sekali. Kau sekarang sudah menjadi seperti kami. Sini, ikut denganku. Janki, ambilkan obat batukku. 1 gelas untukku dan 1 gelas lagi untuknya. Bibi, aku tidak batuk. Ini bukan obat batuk biasa. Ini sangat spesial. Kalau kau minum 1 gelas, kau bisa tidur dengan nyenyak. Sudahlah, sebaiknya kau ikut aku. Ibu, dia tidak perlu obat. Oh iya, sini. Purvi. Suresh selalu saja membicarakanmu. Dia bilang kalau dia punya 2 keluarga. Kami tinggal di desa, tapi kau keluarganya di sini. Suresh itu sudah seperti keluarga kami. Dia sudah seperti anakku. Ceritakan padaku. Apa kau punya seseorang yang cocok untuknya? Hei, jika kau tidak pergi dan bicara pada Bulbul, aku akan menceritakan pada ibumu bahwa kau sudah memilih orang lain. Apa kau gila? Kau yang gila. Kau cinta dia tapi kau tidak berani untuk... Hei. Pergi dan bilang padanya. Aku tidak bisa. Lalu duduk di sini dan bangun kastil di udara. Kupikir aku sedang membangun kastil di udara. Tapi setelah datang kemari, aku mengerti semua dalam sekejap. Apa? Sarlah, menurutku, Suresh itu seperti Pragya. Kau juga berpikir begitu? Iya, aku juga berpikir begitu, tapi... Tapi apa? Apa kau belum membicarakannya? Keduanya terlalu pemalu untuk mengakuinya. Apa yang mereka malukan? Mereka itu teman baik. Mereka hanya butuh bicara. Aku punya ide. Kau berikan mawar merah ini padanya.
Kalau dia mengakui perasaannya pada Pragya, aku tahu Pragya pasti akan setuju dengan pernikahan ini. Itu untuk. Apa kau tahu arti mawar merah? Iya. Kau memberiku mawar merah. Kau punya keberanian. Sures, kau pikir Pragya sendirian di dapur kan? Jadi kau ingin melamarnya secara pribadi dan kau membawa bunga ini untuk memberinya kejutan. Itu benar kan? Bulbul. Aku punya rencana. Apa yang kau takutkan? Lakukan saja, tidak apa-apa. Bawangnya di mana? Kakak, Sures membawakan mawar untuk... Dia pikir kau sedang sendirian di dapur. Dia ingin melamarmu. Tapi dia bertemu denganku. Jadi dia memberikan mawar itu padaku. Kau lanjutkan. Kau pasti akan malu-malu. Aku segera kembali. Sukses ya. Dah. Sukses. Bulbul bicara omong kosong. Bulbul bicara omong kosong. Apa benar mawar ini untukku? Iya. Kenapa? Begini. Kau sudah menjaga dengan baik Ibu dan Raju. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu dulu. Selama acara pernikahan Ratsna, kita harus pastikan hubungan Sures dan Pragya di momen yang pas. Benar, Bi. Yang dikatakan Bibi benar. Suruh Sures dan Pragya menikah secepat mungkin. Tahu tidak? Sures memberikan mawar merah pada Pragya. Oh, Sures melakukan itu. Mawar merah ibu. Ibu mau bertemu dengan Pragya. Tidak, Ibu jangan. Kenapa? Ibu, Apa? beberapa tahun ini banyak kejadian. Jadi biarkan mereka habiskan waktu bersama. Oh, kok ini bicara apa? Dengar semuanya, biarkan saja mereka nonton film Inggris itu. Kakekmu itu melamar nenek setelah menonton film Inggris. Sudah, jangan biarkan nenek nonton terus. Janki, cepat ambilkan obat untuk ibu sana. Cepat. Oh, baiklah. Aku akan sehat setelah minum obat batuk. Lalu kau pastikan mereka dulu. Yang mana ini? Ya, silakan. Ini berarti kita ada di jalur yang benar. Sures dan Pragya memang saling mencintai. Ini ada berita baru. Aku yakin kalau kalian pasti akan terkejut. Apa? Dia akan menikah. Apa? Abi menikah? Tidak boleh. Mereka menayangkannya secara langsung. Ayo. Nyalakan Sebaliknya. TV-nya. Abi itu. Aduh. Cepat sih melakukan remote-nya. Ayo, cepat anda. Cepat sudah TV-nya. Ayo. Coba cari sana. Ini dia. Sudah dia. Aku mencintaimu, saudaraku. Dan kita akan pergi malam ini, oke? Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Nenek menakut-takuti kita. Abi tidak menikah. Itu orang lain. Itu Akas yang pakai serwani biru, sepupu Abi. Wow. Rachana berubah jadi fans berat Abi seperti kita. Kau tahu siapa yang dinikahi Akas? Dengan siapa? Dia menikahi anak jutawan. Kalau dia melakukan banyak hal untuk sepupunya, bagaimana kalau dia sendiri akan menikah? Hah? Tua, dari mana saja kau? Semua sudah menunggumu di dalam. Sementara Akas saja tidak terlalu sibuk sepertimu. Itulah kenapa aku telat. Ini harinya Akas. Aku tidak ingin dia terlihat tidak penting. Ayo. Tolong datang ke acara keluarga tepat waktu. Ini adalah Tuan Kapu. Halo, Selamat senang bertemu Tuan. denganmu. Terima kasih. Nyonya Kapu. Selamat Halo. Nyonya. Ini Senang keponakanku bertemu Abi. Tentu saja aku kenal. Siapa yang tidak mengenali dia? Dia kan bintang rock Ya, terkenal. ayo, ku kenalkan pada tunangan Akas. Sukri. Selamat ya. Hei, mau kemana? Paman, dia sudah kembali dari konser.
Biarkan saja dia pergi, tidak apa-apa. Baiklah, tapi bawa dia segera. Ya. Aku senang kau di sini. Aku tahu kau tidak akan makan apapun. Jadi aku pesan untuk bawa makan malam di sini. Itulah kenapa aku sangat mencintaimu, Nek. Kau baru menyatakan cintamu. Kupikir tidak akan pernah. Kenapa kau bicara begitu, Nek? Kalau kau memang mencintaiku, kau pasti akan menikah. Kalau mulai lagi, aku tidak akan makan malam. Kau harus mendengarkanku. Siapa yang menjagamu kalau aku tidak bersamamu? Dikatakan bahwa seseorang lahir sendiri dan mati sendirian. Tapi kau butuh pasangan untuk menemani hidup. Ingatlah bahwa waktu berubah. Tidak ada yang tetap dan perubahan itu adalah hukum alam. Semuanya berubah di dunia ini. Kau harus tahu itu. Waktu, orang-orang, dan cuaca. Tapi seseorang yang tidak berubah apapun kondisinya adalah orang yang menunggumu. Orang yang berbagi takdir denganmu. Dan selalu bersamamu dalam fase yang buruk. Kau memerlukan seseorang dalam hidup. Kau butuh seorang wanita. Aku sudah bilang, Nek. Pernikahan itu tidak bisa dipastikan akan bertahan sepanjang hidup kita, Nek. Dan sekarang, pernikahan juga banyak sekali yang sudah kadaluarsa. Mereka bisa berakhir hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Jadi pernikahan tidak bisa bertahan selamanya, Nek. Apa hidangannya malam ini? Oh, arhar. Ini lezat. Enak sekali. Jangan marah, makan saja. Itu punyamu. Ya sudah. Waktu sudah berubah, tapi kalian masih saling menyayangi. Kalian berbagi piring saat kita masih kekurangan. Sekarang kita memiliki segalanya dan kalian masih berbagi. Pura, coba bicara dengannya. Kalau kau menikah, dia akan ditinggal sendirian. Nenek, kalau nenek punya uang, maka orang tidak akan membiarkanmu sendirian. Bagaimana kalau kau tidak punya uang? Aku mendapatkan banyak uang. Jadi itu tidak akan terjadi, Nek. Sebelumnya Rachna tidak pernah melakukan hal seperti ini. Sebenarnya, apa yang kau maksud? Dia tidak ingin pergi mengatur pernikahan. Dia memiliki banyak penggemar. Kita gunakan untuk menyakitinya. Dia sangat nakal. Seperti Bulbul. Tapi sekarang dia setuju untuk mengadakan pernikahan. Orang bisa berubah, Suresh. Mungkin Rachna tidak bisa menemukan pria pilihannya. Aku juga tidak mau untuk mengadakan pernikahan seperti itu. Apa maksudmu? Aku berpikir bahwa jika dua orang berpikir serupa, mereka tidak akan jatuh cinta. Tapi sekarang aku ingin menikahi pria yang menyukaiku. Seseorang yang kucintai. Apakah kau punya seseorang di hidupmu? Kau telah menemukan orang itu. Iya. Apa kau menyukai seseorang? Ya. Beritahu aku namanya. Kau ceritakan dulu namanya. Aku akan ceritakan saat aku sudah siap. Aku juga akan katakan saat aku siap. Tapi aku baru menyadari sesuatu. Apa? Cinta itu rasanya menyenangkan. Nenek, cinta adalah hal terburuk yang ada di dunia ini. Aku menggunakan emosi bodoh di laguku itu untuk mendapatkan uang, Nek. Contohnya dalam laguku ya, Happy Lover, dan lagu itu sangat terkenal. Nenek, apa kau ingat rumah kita dengan satu kamar? Ya, aku ingat. Kita tidak datang ke rumah yang lebih besar karena cinta saja kan? Lalu? Tapi karena uang, Nek. Itu berarti kau tidak mencintaiku. Karena aku tidak punya uang. Benar. Apa? Nenek, aku selalu ingat Nenek. Nenek sudah menjadi hidupku.
Tapi jatuh cinta dan menikah dengan seseorang, aku tidak bisa melakukannya, Nek. Purap, aku mohon bicara padanya. Hei, Purap, teruskan saja makanmu. Hah? Nenek saja bicara dengannya. Kau ini omong kosong. Baiklah, Nek. Aku akan melakukannya. Aku akan menikah. Benarkah? Iya. Manisnya. Tapi bukan untuk cinta. Lalu? Aku tidak ingin ada yang menyukaiku. Kita harus berpikir seperti itu. Dan dia seharusnya menjadi seperti aku. Dia gila karena uang. Aku akan menikahi wanita seperti itu, Nek. Aku akan menikahi seseorang yang sangat kucintai. Cinta adalah hal penting untukku. Tidak ada yang lain. Selamat datang, senang bertemu dengan kalian. Aku harap kami tidak mengganggumu. Tidak. Tidak ada yang mengganggu, karena ini waktunya bersenang-senang. Kenapa kau tidak minum juga? Apa itu obat batuk? Ya, ini obat batuk spesial. Ngomong-ngomong, kita harus berpesta. Ini adalah pertama kalinya Sures memberikan mawar pada Pragya. Keduanya hanya memberi hadiah satu sama lain. Mereka tidak akan melakukan hal yang lainnya. Diperkirakan 40-50 tahun lagi sebelum mereka sangat dekat. 40-50 tahun terlalu lama. Tidak akan terjadi lebih dari 3 hari. Oh ya? Apa alasannya sampai ibu benar-benar yakin begitu? Ayo sini. Di sini, di koran ini ditulis setelah 3 hari, bintang akan membentuk satu garis. Seperti harapannya, semua orang akan terkabul. Dan semua orang akan mendapatkan orang yang dia cintai. Jika kau membuat harapan di saat melihat bintang, akan menjadi kenyataan. Sayang, hanya datang sekali dalam 100 tahun. Itu akan datang setelah 3 hari. Pragya dan Sures bisa mendekat dalam 3 hari, kan? Jika kita buat rencana, mereka akan menyatakan perasaan mereka. Besok pertunangan Rachna. Saat itulah kita butuh merpati untuk membuka perasaan mereka. Pertunangan waktu yang tepat untuk mendapatkan sasaran. Para hadirin semuanya, biarkan merpati memulainya. Kau tidak melakukan hal yang benar. Apa yang kau lakukan? Aku tidak bisa lebih lambat lagi, Purap. Aku bukan bicara soal mobil. Aku bicara soal nenek. Ada apa? Dia minum obat tidur setiap malam. Dengarkan nenek, menikahlah. Hei Purap, kalau kau buru-buru, kau saja yang menikah. Kelihatannya kau sudah siap. Aku? Lalu siapa nanti yang akan mengatur pertunjukan, kerja, dan laporanmu? Hei Purap, sudah aku bilang kan, kau tidak perlu melakukan semuanya. Kenapa kau melakukannya? Kau harus konsentrasi pada bisnismu. Sebenarnya aku juga ingin orang lain yang melakukannya. Tapi masih menunggu sampai aku menemukan orang yang bisa menjaga pekerjaanmu dan laporan keuangan. Aku tidak bisa membiarkanmu. Aku sudah janji pada nenek. Jika dia ingin aku konsentrasi pada bisnis, maka... Apa kau ingin aku segera menikah? Karena itu, tidak mungkin. Apa masalahnya? Bukankah Tanu dan kau sudah bersama selama 6 bulan? Karena dia itu tidak sepertimu. Dia itu sepertiku. Dia berpikir bahwa menikah itu sangat membosankan. Apa kau tahu kenapa aku sangat menyukainya? Karena dia sepertiku. Dia juga berpikir seperti aku. Dan kau tahu apa yang paling spesial? Dia mencintai uang bahkan lebih dari aku. Aku suka dia. Kau tidak perlu khawatir. Lihatlah. Itu mobilmu. Oke, aku akan cerita pada nenek. Hei, beraninya kau. Biarkan saja nenek menikmati mimpinya. Dan aku menikmati milikku. Kayak ada apa lagi? Kau pergi untuk berikan mawar pada Bulbul, tapi kau serahkan pada Pragya. Sekarang kau ingin bilang selamat tinggal pada Pragya. Diamlah, Arvin. Ya, itu benar. Kau cinta Bulbul, tapi kau bicara pada saudaranya. Itu yang salah. Selamat ya, Kak. Kenapa? Hari ini pengagummu memberikan mawar untukmu. Bulbul, jangan membicarakannya. Memangnya kenapa? Dia itu memberi... Kenapa? Ini Sures.
Oh tidak, kau sudah berubah jadi kuda hitam. Itu berarti kau melihat Bulbul setiap malam dari Pragya. Alvin, itu tidak benar. Sebenarnya, Bulbul datang ke ruangannya setiap pukul 10 malam. Itu saat Pragya dan aku saling mengucapkan selamat tidur. Jadi, aku tahu pandangan darinya tiap malam. Aku menunggu di sini untuknya. Jadi misteri tentang jendela akhirnya terpecahkan. Tapi, bagaimana dengan mawarnya? Apa maksudmu? Aku setuju jika kau pergi untuk memberi mawarnya pada Bulbul. Tapi Bulbul berpikir kau ingin memberikannya pada Pragya. Faktanya, Pragya akan berpikir sama. Suresh, kau mungkin dalam masalah besar sekarang. Bereskan kebingungan ini secepatnya. Kenapa kau masih bingung? Bukannya kau tahu dia? Terima kasih Tuhan, untung dia bodoh. Setidaknya dia tahu kenapa mawar itu diberikan. Aku benar-benar senang melihatnya. Dia tidak seharusnya memberikan itu. Dia memberikannya melaluiku, tapi tidak apa-apa. Kita harus memberinya kesempatan. Sebaliknya, dia tidak akan pernah mengungkapkan perasaannya padamu. Kenapa kau harus pikirkan semuanya? Dia teman yang sangat baik. Aku juga sudah pernah bercerita padanya bahwa aku menyukai seseorang. Dan saat dia menemukan bahwa aku menyukai Bulbul, dia bisa mengatasi semuanya. Faktanya dia juga meyakinkan Bulbul. Dan kau tahu, dia juga suka seseorang. Apa yang kau bicara? Ya, dia pernah cerita padaku. Apapun yang terjadi, tidak ada bahaya dalam klarifikasi. Aku pikir kau seharusnya cerita langsung semuanya ke Bulbul. Jika kedua saudaranya menyukaimu, kau akan dalam masalah besar. Iya juga. Kau benar, Arvin. Aku akan cerita sebenarnya ke Bulbul besok.